Selamat pagi. Video ini berisi tentang lanjutan pembahasan soal dari buku cetak AKM SD penerbit Erlangga halaman 175 sampai dengan 177. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kita lihat nomor 16. Silakan kalian baca teksnya di situ, penjelasannya bahwa meja pertama itu adalah memiliki sisi 80 cm. Berarti mejanya adalah berbentuk persegi. Nah, kita lihat berapakah luas taplak minimal yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan meja. Meja pertama memiliki sisi 80, berarti luas persegi adalah sisi kali sisi 80 dikali 80 sama dengan 6.400 cm persegi. Nah, sementara di jawabannya itu menggunakan satuan meter persegi. Berarti kalau cm kita ubah ke meter persegi, dia itu naik 2 tangga, berarti dibagi 10.000. Berarti jawabannya adalah 0,64 meter persegi. Kemudian meja yang kedua itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebarnya adalah 100 dan lebarnya 70 cm. Berarti panjang kali lebar, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti 100 dikali 70 cm sama dengan 7.000 cm persegi. Kita ubah lagi dia ke meter persegi dibagi 10.000 dengan 0,7 meter persegi. Sedangkan meja yang ketiga itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 120 cm dikali lebarnya 80 cm. 12 kali 8 itu hasilnya adalah 96. Tambahkan nolnya 2 jadi 9.600 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi, itu jadinya adalah 0,96 meter persegi. Kemudian meja yang keempat itu memiliki sisi 70 cm, berarti 70 dikali 70 sama dengan 49 tambah nolnya 2, 4.900 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi, berarti kalau kita ubah berarti 0,49 meter persegi. Nah, berdasarkan hasil luas dari masing-masing meja, kita lihat bahwa meja pertama itu kita hubungkan dengan garis, yaitu dia di C. Sedangkan meja yang kedua itu adalah 0,7, berarti di A. Kita hubungkan garisnya ya. Kemudian meja yang ketiga itu 0,96, berarti B. Kita hubungkan ke garis B. Kemudian meja yang keempat adalah 0,49, berarti di D. Selanjutnya nomor 17. Berikut adalah tabel harga ikan eceran rata-rata per 16 Januari 2021 di beberapa wilayah. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Kita lihat pernyataan yang pertama.
Harga untuk 1.500 gram ikan nila di Kabupaten Banyuasin adalah 37.500. Nah, kita lihat di Kabupaten Banyuasin harga ikan nila 1 kilonya adalah 25.000. Berarti 1 kilo 25.000. Kemudian ditambah karena 1,5 berarti setengah dari 25.000 itu adalah 12.500. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 37.500. Berarti pernyataan yang pertama itu adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, total harga untuk 500 gram ikan tongkol dan 2.000 gram ikan gurami di Kabupaten Ogan Ilir adalah 92.000. Nah, kita lihat dulu. Di Kabupaten Ogan Ilir itu ikan tongkolnya seharga 24.000. Berarti setengah atau 0,5 dari 24.000 itu sama dengan 12.000. Itu untuk ikan tongkol. Kemudian ikan gurami itu 1 kilonya adalah 40.000. Sementara itu 2.000 gram. 2.000 gram itu sama dengan 2 kilo. Berarti 2 kilo dikali 40.000 sama dengan 80.000. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 92.000. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, selisih harga untuk 2.500 gram ikan bandeng di Kabupaten Ogan Komering. Nah, kita lihat dulu ikan bandeng di Kabupaten Komering Ulu itu adalah 1 kilonya itu 20.000. Sementara di pernyataan katanya 2,5 gram. 2,5 gram itu sama dengan 2,5 kilo. Berarti 2,5 kilo dikali 20.000 itu adalah hasilnya 50.000. Kemudian sedangkan harga ikan bandeng di kota Lubuk Linggau 12.500. 2,5 dikali 2,5 kilogram dikali 1 kilonya ikan bandeng adalah 24.000 sama dengan 60.000. Nah, kalau kita kurangkan berarti 60.000 dikurang 50.000 sama dengan 10.000 rupiah. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Berikan tanda centang pada kolom salah. Kemudian yang keempat, total harga untuk 1.250 gram ikan nila di Kota Palembang. Nah, kita lihat 1.250 gram ikan nila berarti kalau dijadikan kilogram berarti 1,25 kilogram. Dikali 1 kilonya adalah 15.000, dikali 15.000. 1,25 dikali 15.000 itu adalah hasilnya 18.750. Kemudian gurami itu 2.750 gram sama dengan 2,75 kilogram dikali 1 kilogramnya adalah 45.000. 2,75 kilogram dikali 45.000 itu adalah 123.750. Kemudian ikan patin
Patin itu 1.500 gram ikan patin, berarti 1,5 kilogram, dikali 1 kilonya adalah 17.500. 1,5 dikali 17.500 hasilnya adalah 26.250. Nah, kalau kita totalkan atau kita jumlahkan 0, 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15, simpan 1, 8 tambah 7, 15, ditambah 2, 17, simpan 1, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 6, 18, simpan 1, 2, tambah 2, 4, tambah 2, 6, 1. Berarti 168.750 rupiah. Jadi pernyataan yang keempat juga benar. Selanjutnya kita ke nomor 18. Perhatikan di situ ada soalnya. Perintahnya adalah hubungkan dengan garis nama desa dengan banyak air bersih yang diperoleh. Nah, kita lihat satu-satu ya. Desa A. Desa A itu memperoleh jatah air bersih sebanyak 4,05 meter kubik. 4,05 meter kubik. Kemudian diubah menjadi sentimeter kubik. Berarti meter kubik ke sentimeter kubik itu turun 2 tangga, berarti dikali 1 juta. Karena dalam hitungan kubik itu setiap turun 1 tangga dikali 1000, jadi kalau 2 tangga dikali 1 juta. Nah, kita lihat koma, belakang koma ada 2. Berarti kita coret nolnya 2 untuk memudahkan cara mencarinya ya. Berarti komanya, belakang koma ada 2, berarti kita coret nolnya 2, berarti hasilnya adalah 405 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti jawabannya adalah 4.050.000 cm kubik. Berarti kita hubungkan garis, jawabannya adalah. Kemudian desa B. Desa B itu mendapatkan jatah air bersih sebesar 4.500.000 cm kubik. Berarti kita ubah dia ke meter kubik. Karena turun, berarti kita bagi. Kita bagi 1 juta. Nah, sekarang cara membaginya dengan cara yang cepat adalah kita lihat di sini ada 5 nolnya, berarti kita coret 5. Di sini juga kita coret 5. Berarti 45 dibagi 10 hasilnya adalah 4,5 meter kubik. Berarti pasangannya adalah B. Kemudian desa C. Desa C mendapat jatah air bersih sebesar katanya 4 meter kubik lebih 250.000 cm kubik. Berarti 4 meter kubik itu kalau kita jadikan cm kubik jadi 4 juta. Ditambah katanya lebih 250 cm kubik. Tambahkan. Jawabannya adalah 4.250.000 cm kubik. Kita ubah menjadi meter kubik, berarti kita bagi 1 juta. Nah, seperti yang tadi kita coret ya, di sini ada nolnya 4. Berarti di sini juga kita coret 4 tuh, 2, 3, 4.
Berarti 425 dibagi 100 sama dengan 12. Berarti 4,25 meter kubik. Kita hubungkan dengan garis, pasangannya adalah A. Desa D. Nah, kalau desa D itu mendapat jatah air sebesar 4,75 meter kubik. Kita ubah jadi cm kubik, berarti dikali 1 juta. Berarti kalau kita kali, kita lihat koma, di belakang koma ada 2, 1, 2, kita coret sin 2. Berarti hasilnya adalah 475. Kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4.750.000 cm kubik. Jadi pasangannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Seorang perawat sedang menyalurkan cairan infus berkapasitas 500 ml ke dalam tubuh salah seorang pasien. Setelah beberapa menit, perawat tersebut memeriksa kembali cairan infusnya dan ternyata tersisa 300 ml. Berdasarkan informasi tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Volume cairan infus mula-mula lebih banyak 0,2 liter dari cairan infus yang tersisa. Nah, kita lihat tadi yang masuk ke dalam tubuh itu adalah 500 ml. Kemudian yang tersisa 300 ml. Kalau kita kurang, jadinya adalah 200 ml. Kalau kita jadikan liter, itu berarti mililiter naik 3 tangga, berarti 200 dibagi 1000, berarti 0,2 liter. Pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan yang kedua. Volume cairan infus yang belum terserap tubuh pasien adalah 0,3 liter. Berarti sama dengan sisa ya, berarti 300 ml sisanya. Kita ubah menjadi liter, 300 dibagi 1000 itu sama dengan 0,3 liter. Pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, volume cairan infus yang sudah terserap tubuh pasien adalah 0,3 liter. Kita lihat yang dimasukkan 500 ml, sedangkan sisanya ada 300 ml, berarti 200 ml itu sama dengan 0,2 liter. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Kemudian yang keempat, selisih volume cairan infus yang sudah terserap tubuh pasien dan cairan infus yang tersisa. Yang terserap itu adalah 200 ml, sedangkan sisanya 300 ml, berarti 300 ml dikurang 200 ml sama dengan 100 ml. Kita ubah ke liter, berarti 0,1 liter. Jadi pernyataan yang keempat benar. Selanjutnya kita ke nomor 20. Perhatikan gambar di samping yang ditunjuk pada gambar tanda panah ya. Yang pertama itu memiliki simetri lipat tak terhingga. Jadi jawaban yang pernyataan yang pertama itu benar ya, karena lingkaran itu memiliki simetri lipat tak terhingga. Kemudian memiliki satu sisi lengkung. Pernyataan yang kedua itu juga benar.
Jadi lingkaran itu memiliki sisi lengkungnya 1. Kemudian pernyataan yang ketiga, memiliki sebuah titik pusat. Benar ya? Jadi titik pusatnya adalah 1. Sedangkan yang keempat, memiliki sebuah titik sudut. Jadi pernyataan yang keempat salah.